Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mega Bagus Salambang di Python Masterclass, Python untuk AI dan Data Science. Di materi kali ini kita akan melanjutkan materi tentang dunia matematika, sebuah ilmu background dari machine learning itu sendiri. Dan kali ini saya akan membahas tentang aljabar. Nah, lalu apa itu aljabar ya, atau algebra dalam bahasa Inggris? Di materi sebelumnya di domain matematika ya, kita sudah bahas tentang aritmatika. Nah, aritmatika kita belajar tentang bagaimana operasi matematis ya yang ada di Python, kemudian bagaimana urutannya ya, kita mulai dari pangkat, kemudian perkalian pembagian, penjumlahan, pengurangan, dan seterusnya ya. Nah, kali ini kita akan bahas tentang aljabar ya. Daripada saya berikan definisi matematisnya ya, definisi berupa kata-kata yang rumit, saya berikan langsung ilustrasinya. Jadi pertama kita punya 1 tambah 3 adalah 4 ya. Ini sudah basic sekali, saya yakin teman-teman sudah tahu ya. Kita belum mengenal adanya simbol. Jadi ini murni angka ya. Ada angka 1 dijumlahkan dengan angka 3, hasilnya adalah 4. Ini aritmatika dasar. Kemudian perkalian, 4 dikalikan 5 sama dengan 20. Ini juga masih basic ya. Kita belum melihat adanya simbol di sini. Nah, 2 ditambah X sama dengan 10. Kita mulai berkenalan dengan simbol X ya. Lalu muncul pertanyaan, berapa nilai X seharusnya? Sehingga X ini dijumlahkan dengan angka 2, hasilnya bisa 10. Kita sudah tahu jawabannya adalah 8 ya. Jadi 2 ditambah 8 hasilnya adalah 10. Nah, saat kita mulai berkenalan dengan sebuah simbol X kali ini, maka ini kita sudah mulai masuk di dunia aljabar. Oke. Kita lanjut lagi ke contoh selanjutnya. 12 dibagi Y sama dengan 6. 12 dibagi berapa hasilnya 6. Kita tahu jawabannya adalah 2. Di sini kita juga sudah mulai bermain dengan simbol lain selain X, yaitu Y. Maka ini juga masuk ke dalam domain aljabar. Oke. Selanjutnya yang sedikit lebih rumit ya. 2X tambah 3X kuadrat dikurangi 5 bagi X dikurangi 5 bagi X pangkat 3. Di sini kita berkenalan dengan simbol dan ada pangkat di simbolnya ya. Jadi aljabar ini adalah sebuah domain di mana kita memanipulasi angka di dalam simbol. Kita mencari angka berapa yang cocok dimasukkan ke dalam simbol tersebut, dan simbol bisa banyak, bisa ada X, Y, Z, dan apapun yang kita inginkan ya. Dan aljabar ini adalah sebuah core bagaimana kita harus memahaminya agar nanti ketika kita membaca sebuah rumus ya, dan rumus itu otomatis menggunakan sekian banyak simbol ya, otomatis menggunakan aljabar ya, maka dengan memahami aljabar kita bisa lebih mudah untuk memahami formula matematis. Di Python itu ada library yang disebut dengan SymPy ya. Ini adalah sebuah library yang sangat khusus di Python ya, sudah sangat terkenal ya, dan menjadi core dari sekian banyak project-project Python, project-project besar ya, yang menggunakan core aljabar di dalamnya ya. Jadi bagi teman-teman yang belum memiliki library SymPy, untuk mengeceknya silahkan buka Jupyter Notebook atau IDE yang lain, Spider, PyCharm, dan apapun ya. Ketikkanlah import SymPy ya. Kalau nanti ada error maka di Python teman-teman belum ada terinstall library SymPy. Jadi silakan di install terlebih dahulu, bisa melalui, kalau menggunakan Anaconda bisa menggunakan Anaconda Prom ya, atau kalau tidak menggunakan Anaconda bisa menggunakan pip install. Oke. Jadi simple, sudah kita pelajari cara install library di materi-materi sebelumnya. Nah, SymPy ini adalah library yang khusus untuk aljabar ya. Kalau kita bermain-main dengan simbol X, Y, sigma, epsilon ya, eksponen, apapun itu, maka otomatis kita akan menggunakan SymPy. Kita juga bisa memanfaatkan library ini untuk memecahkan persoalan aljabar dengan mudah ya. Jadi kalau teman-teman pernah masuk ke SMP ya atau SMA, ada persamaan aljabar gitu ya, X tambah Y pangkat berapa, atau ada integral, pembagian, dan lain sebagainya. Begitu kita gunakan library SymPy, kita akan dapat menghasilkan jawabannya dengan sangat mudah dan sangat cepat ya. Tentunya nanti akan muncul ide-ide. Ternyata ada banyak aplikasi-aplikasi handphone ya yang core-nya sebenarnya adalah SymPy. Dan library ini juga sangat mendukung penulisan format LaTeX ya. Jadi LaTeX adalah sebuah bahasa penulisan mirip dengan Microsoft Word ya, Office Word, tapi ini khusus untuk orang matematika. Jadi kalau menuliskan formula itu dengan menggunakan bahasa LaTeX akan menjadi sangat lebih mudah ya. Jadi daripada berpanjang lebar, langsung saja kita praktek. Silahkan dibuka Jupyter Notebook masing-masing. Baik, sekarang kita sudah buka Jupyter Notebook ya.
Langkah pertama adalah kita mengimport SymPy ya. Jadi import SymPy as sim ya. Ini adalah konvensi ya atau standar di dunia Python. Kalau kita menggunakan SymPy, kita singkat dengan sim ya. Kemudian kita eksekusi ya. Nah, bagi teman-teman yang mengalami error, maka sudah dipastikan bahwa belum terinstall library SymPy ya. Jadi silakan diinstal terlebih dahulu. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang kalau kita menggunakan SymPy ya, apa gunanya? Gunanya adalah pertama, kita bisa menggunakan simbol matematis ya. Saya beri contoh. Kalau saya ketikkan X di sini, X biasa ya, ini X biasa ya, kemudian saya eksekusi, maka secara otomatis Python akan komplain. Kenapa komplain? Karena kita tidak mendefinisikan X sebelumnya. Jadi name error, name X is not defined. Artinya memang ya kita belum mendefinisikannya, makanya error ya. Tapi kalau kita lakukan seperti ini, misalnya X sama dengan ya, kemudian sim dot, silakan gunakan tab, maka nanti akan muncul banyak sekali pilihan ya. Yang paling gampang adalah symbols ya. Kemudian ketikkanlah X ya, artinya X ini, variabel X adalah sebuah simbol matematis di SymPy ya. X ya, kalau teman-teman mau menggunakan Y ya silakan, tapi kali ini kita menggunakan otomatis sesuai dengan apa yang kita definisikan di sini ya. Jadi kalau ini saya eksekusi, maka sekarang kalau saya lakukan X seperti ini, saya eksekusi, maka Python tidak akan error dan dia akan mencetak X sebagai sebuah karakter khusus di matematik ya. X adalah simbol. Oke, jadi ini adalah langkah pertama. Baik, sekarang dengan demikian kita bisa menuliskan formula matematis apapun ya, misalnya aritmatika sederhana X tambah 10, maka hasilnya akan tampak seperti ini ya. Begitu pula dengan pangkat X pangkat 7 misalnya, sama ya. Nah, kita juga bisa menggunakan display seperti kemarin ya, display misalnya X tambah 87 misalnya ya, maka hasilnya sama ya. Cuman bedanya kalau X tambah 87 itu dengan display, bedanya adalah ini seperti print tapi ini tanpa print ya. Sama halnya seperti ini, misalnya print saya dengan saya ya. Yang satu kalau print tidak ada out di sini sama dengan display. Kalau ini langsung ketikkan string, maka nanti akan ada outnya di sini ya. Oke ya, jadi itu bedanya. Sekarang kita coba definisikan Y dan Z ya. Misalnya ini ya, kalau saya mau mendefinisikan lebih dari satu variabel, cukup tuliskan Y, Z, kemudian di sini juga Y, Z ya. Oke, jadi kalau saya mau menuliskan X dibagi Y, tampilan seperti ini ya. Atau kemarin kita juga sempat belajar ya, display, kemudian math ya. Kemudian kita belajar fraction antara X kemudian Y ya. Oops, math is not defined. Oke, saya lupa ya bahwa saya harus mengimport terlebih dahulu IPython from IPython display import math ya. Oke, jadi kalau ini saya eksekusi ya, tampilannya sama ya. Jadi bisa langsung seperti ini kalau memang kita sudah menggunakan sim ya. Tapi kalau misalnya belum memiliki sim, kita juga bisa melakukannya manual seperti ini ya, menggunakan ini materi kemarin. Oke, jadi terserah teman-teman mau menggunakannya mana. Tapi perlu diperhatikan bahwa kalau kita menggunakan display ya, itu nanti outnya tidak ada, jadi kelihatan lebih bersih begitulah ya. Oke, kita juga bisa menunjukkan tampilan dari akar ya. Jadi akar itu kita gunakan display ya, biar lebih bersih. Display sim.sqrt ya, sama dengan Excel ya, menggunakan sqrt ya. Kemudian terserah angka berapa yang mau di akar ya. Misalnya 6 misalnya ya, maka nanti tampilannya seperti ini ya, akar 6. Nah, bedanya kalau kita lakukan langsung sqrt 6 ya, oops, is not defined. Kenapa error? Karena memang fungsi sqrt tidak dikenal langsung di Python ya. Kita harus menggunakan numpy ya, import numpy snp, atau kita juga bisa menggunakan math ya, import math. Jadi kita bisa menggunakan np.sqrt 6 atau math.sqrt 6 ya, sama, terserah mau pakai yang mana.
Nah, jadi kalau hanya ingin menunjukkan tampilan akar, kita gunakan sim sqrt. Kalau ingin mendapatkan hasil dari akar aslinya, kita menggunakan numpy atau kita menggunakan math ya, terserah teman-teman mana yang lebih disukai. Baik, sekarang kita berkenalan dengan simbol-simbol baru ya. Saya sudah import SymPy sebagai sim dan IPython display import math ya. Jadi display math sama seperti materi sebelumnya. Saya perkenalkan simbol baru yaitu adalah sigma ya. Sebenarnya perintahnya adalah sigma ini. Agar ini dibaca menjadi satu kesatuan, kita butuh escape karakter ya. Sigma adalah pembagian antara, jadi ini pembagian antara, ini pembilang, ini penyebut ya. Pembagian antara simbol baru yaitu adalah mu dibagi dengan, saya juga perkenalkan sqrt ya, akar. Di dalam akar kita bisa tuliskan berapapun yang ingin berada di dalam akar ya. Akar dari misalnya x tambah y, kemudian saya perkenalkan juga pangkat. Oke. Pangkat berapa misalnya ya, pangkat 25 times z misalnya ya. Oke. Jadi seperti ini ya, atau 25z saja deh, 25z. Oke, jadi ini adalah simbol sigma. Sigma ini kita gunakan biasanya untuk standar deviasi dari populasi. Fraction adalah pembagian ini ya. Mu adalah rataan dari populasi. Ini adalah standar deviasinya, ini adalah rataannya. Kemudian kita gunakan penyebutnya tanda sqrt, jadi apapun yang berada di dalam tanda kurung setelah kata sqrt akan berada di sini ya. X ditambah y, kita bisa gunakan tanda topi untuk membuat pangkat. Pangkat apa? Di dalam tanda kurung kurawal setelah tanda topi akan ada dituliskan di sini ya, 25z ya, atau apapun di sini kita juga bisa tuliskan ya. Ini adalah contoh penulisan format rapi begitu ya hasilnya ya. Kita juga bisa menuliskan tanda subscript ya. Subscript itu artinya yang berada di bawah, kali ini kan pangkat superscript ya, berada di atas simbol y. Kita juga bisa menuliskan di bawah simbol y, misalnya display math ya. Kemudian apa misalnya ya, sebut saja z ya. Kemudian kita gunakan tanda underscore seperti ini. Setelah itu baru gunakan tanda kurung kurawal ya. Nah, setelah tanda kurung kurawal ini, di dalamnya kita bisa tuliskan apapun karakternya yang bisa berada di bawah z nanti ya, misalnya 87k misalnya ya, maka nanti z 87k. Atau kalau hanya ingin 87 saja, apa k saja maksudnya, maka z k seperti ini ya. Kemudian kita juga bisa menuliskan pernyataan ya, display math ya, jawaban dari persamaan adalah ya misalnya. Kemudian di sini kita bisa tuliskan frac x dibagi y pangkat 15 misalnya ya. Oke. Nah, permasalahannya kalau kita lakukan seperti ini, maka tulisan jawaban dari persamaan adalah sama dengan ini dianggap sebagai sebuah formula matematis ya. Agar tampak bagus, maka kita juga ada di format latex ya, seperti ini ya. Jadi menggunakan escape karakter dan teks ya, seperti ini, kemudian ditutup dengan seperti ini. Oke, maka nanti tampilannya menjadi lebih rapi begitu ya. Kita juga bisa menuliskan persamaan matematis atau format math latex seperti ini di markdown ya, di markdown cell. Jadi ini kita ganti menjadi markdown. Kemudian untuk mengaktifkan latex kita gunakan tanda $2 kali. Kemudian kalau misalnya mau menuliskan pembagian misalnya, maka cukup tuliskan 1 kali ya. Kalau tadi di Python kita tuliskan 2 kali, yang satunya adalah escape karakter, kemudian ini adalah aslinya, tapi di markdown cukup 1 kali ya. Terlihat warnanya berubah menjadi hijau. Oke. Frac misalnya x dibagi y subscript k misalnya ya. Oke, seperti ini. Belum selesai, harus diakhiri juga dengan tanda $. Seperti ini ya. Jadi nanti hasilnya seperti ini ya. Kalau mau ditambahkan teks itu juga bisa. Teks ini adalah tulisan uji coba
markdown. Oke ya. Ya, seperti ini. Kemudian beberapa simbol-simbol lain ya, misalnya display math ya. Pertama simbol sin ya. Sin atau cos terserah ya. Ini sin dimasukkan aja. Kemudian misalnya 3, kemudian kalikan dengan tanda pi ya, 3,14. Kemudian ditambahkan dengan theta ya, seperti ini ya. Jadi nanti hasilnya sin 3pi kalikan ditambahkan dengan theta ya. Kalau pengen sinnya itu berada dalam tanda kurung, maka cukup ini bukan tanda seperti ini tapi tanda ini ya, biar ini semua berada dalam satu kesatuan ya, seperti ini ya. Kemudian selanjutnya adalah logo rumusnya Einstein ya, E sama dengan mc kuadrat. Kalau saya tuliskan di sini ya kuadrat ya, maka kita bisa tuliskan ya display math ya, langsung saja ya, E sama dengan mc pangkat 2 ya, tidak perlu pakai seperti ini juga bisa, tapi karena kita tahu ini hanya satu angka ya, 2, maka kita bisa langsung tuliskan seperti ini ya, E sama dengan mc kuadrat ya. Jadi simpel sekali ya. Nah, ini adalah cara penulisan yang ribet ya dari tadi ya, kita menggunakan math ya, menggunakan tanda seperti ini ya. Sekarang kita kembali ke sim ya, jadi ada cara penulisan yang cepat ya, dan kita akan nanti mulai belajar bagaimana cara memecahkan persoalan aljabar ya. Jadi pertama saya ingin menggunakan mu, alpha, dan sigma sebagai sebuah symbol ya, symbols ya, adalah mu, alpha, sigma. Saya copy paste saja. Oke ya. Nah, sekarang kalau saya ingin menuliskan ya, jadi saya ingin membuat sebuah P yang merupakan singkatan dari persamaan. Persamaan adalah mu ditambahkan dengan 2 kali 45 misalnya ya. Kemudian ditambahkan, kalau ini menggunakan eksponen ya, eksponen pangkat sigma misalnya plus alpha ya. Jadi saya sudah punya sebuah variabel P yang kalau saya print ya, atau saya cetak, maka P adalah mu plus eksponen ya, sigma tambah alpha ditambah 2 kali 45, 90 ya. Atau kalau ingin lebih rapi, display P. Oke ya, seperti ini. Ini saya ganti 45 saja. Oke ya. Kemudian kalau kita punya sebuah persamaan, kita bisa memasukkan sebuah angka sehingga kita tahu solusinya. Jadi ini saya copy. Oke, saya pengen XYZ, ini juga XYZ ya, XYZ. Oke. Jadi saya punya persamaan P sama dengan X ditambah 10. Oke. Ya. Sekarang saya bisa memasukkan P ya dengan menggunakan, karena P adalah sebuah sim tadi ya, X adalah simbol, menggunakan subs, method subs ya. Sekarang apa yang ingin saya masukkan? Yang ingin saya masukkan adalah X. Saya ingin masukkan X ini, nanti saya masukkan angka 2 misalnya ya. Maka kalau ini saya eksekusi, hasilnya adalah 12. Dari mana 12? Dari 2 dimasukkan ke sini. Oke. Nah, sekarang kalau saya punya persamaan lagi ya, jadi P ini saya ganti menjadi misalnya X ditambahkan dengan 10 ditambahkan dengan 4 pangkat Y misalnya ya. Oke. Sekarang saya ingin memasukkan subs X nya, saya masukkan angka 10 misalnya ya. Maka nanti akan menjadi 10 tambah 10, 20 ditambah 4 pangkat Y ya, seperti ini ya. Jadi kita cukup bisa memasukkan angka berapapun di sini ya, variabel apapun kita masukkan, maka kita akan langsung mendapatkan hasilnya. Nah, pertanyaannya bagaimana jika kita ingin memasukkan 2 angka sekaligus? Jadi kita ingin masukkan X, kita juga ingin masukkan Y. Nah, kalau kita gunakan fungsi yang sama ya, subs misalnya X saya masukkan 10, kemudian Y saya masukkan 2 misalnya, maka ini akan error ya. Di sini keterangannya adalah hanya bisa memasukkan 1 atau 2 argumen ya, artinya
1x atau 10 argumen ini ya. Kalau sekaligus seperti ini, maka kita harus gunakan dictionary. Oke, ini saya kolom kurang lagi, dan x itu adalah 10, kemudian y adalah 2 ya. Ini adalah key-nya, ini adalah itemnya ya. Ini adalah string ya. X simbol pada dasarnya Python mengenalinya sebagai sebuah string. Maka kalau ini kita eksekusi, hasilnya seperti ini ya. 36. Dari mana 36? Coba kita hitung ya. 10 tambah 10, 20. 20 ditambah 4 pangkat 2. 20 ditambah 16. Hasilnya adalah 36. Oke. Baik, jika tadi kita sudah belajar bagaimana cara menuliskan persamaan aljabar dengan baik dan benar, sekarang kita masuk ke inti utama, yaitu bagaimana memecahkan persoalan aljabar ya. Nah, untuk bisa memecahkan persoalan aljabar, maka persamaan aljabar itu harus berupa persamaan yang homogenus. Apa itu homogenus ya? Saya misalnya seperti ini ya. Jadi saya punya persamaan 5x ditambah 5 sama dengan 20. 20 ya. Jadi ini adalah persamaan yang belum homogenus. Kenapa belum homogenus? Jadi saya jelaskan ya. Ini ada tanda sama dengan. Tanda sama dengan ini anggap saja sebagai titik tengah. Oke. Kemudian semua angka dan simbol di sebelah kiri adalah sisi kiri. Semua angka dan simbol di sebelah kanan sama dengan adalah sisi kanan ya. Nah, homogenus artinya semua persamaan atau simbol dan angka harus berada di satu sisi yang sama. Jadi saya ingin merubah ini 20 di sisi kanan, saya pindahkan ke sisi kiri ya. Jadi 5x ditambah 5 dikurangi 20 ya sama dengan 0 ya. Seperti ini ya. Ini homogenus. Atau 5x dan 5 saya pindahkan ke sebelah kanan. Dari yang sebelumnya positif jadi negatif ya. Kalau dia negatif maka dia akan jadi positif. Pokoknya kebalikannya. Tadi 20 positif dipindah ke sebelah kiri jadi negatif 20. Sekarang kalau 5x saya pindahkan sebelah kanan maka menjadi minus 5x dikurangi 5 ditambah 20 sama dengan sama ya. Mau ditulis gini boleh, mau ditulis gini juga boleh ya, terserah ya. Tapi intinya kita harus membuat persamaan yang homogenus seperti ini agar betul-betul bisa diselesaikan oleh Python. Baik, sekarang kita tulis persamaan ini ya. Ini kita delete dulu. Jadi kita punya persamaan P. Sebelumnya kita perkenalkan dulu X ya. X sama dengan symbols X. Oke. Kemudian persamaan kita adalah yang tadi kita punya tambahkan X, 5 kali X ya, dikurangi 20. Oke ya. Nah, sekarang untuk bisa menyelesaikan ini simple sekali, cukup sim dot solve ya. Jadi kata kuncinya adalah method solve ya. Kemudian tuliskan persamaan yang ingin dipecahkan ya. Dalam hal ini adalah P ya. Kita eksekusi maka hasilnya adalah 3. Dari mana 3? Coba kita perhatikan di sini ya. Jadi 5x sama 5x ditambah minus 15. Jadi 5x minus 15 sama dengan 0 ya. Kita tulis di sini ya, 5x dari awal aja deh ya, tambah 5 dikurangi 20 sama dengan 0. Oke. Maka sekarang kita memiliki 5x dikurangi 15, karena 5 dikurangi 20 adalah minus 15 sama dengan 0. Oke. Sekarang minus 15 kita pindahkan posisinya menjadi sebelah kanan, otomatis tanda minus kalau dipindah posisi dia menjadi berubah tanda menjadi plus ya. 5x sama dengan 15. Maka x sama dengan, karena ini 5 kalikan x sama dengan 15, karena dia perkalian, kalau mau berpindah tanda maka dia sebelumnya berada di pembilang, maka sekarang dia berada di penyebut ya, sama dengan 15 dibagi 5. Hasilnya adalah 3 ya. Dan hasil dari solve ini adalah berupa list ya. Sekali lagi perhatikan bahwa dia berupa list, maka ketika kita ingin mencetak dia, maka kita harus mengunpack list ini. Oke. Nah, sekarang kalau kita ingin menyelesaikan ini, maka ke dalam sebuah pernyataan atau teks ya, maka display math ya. Kemudian kita mulai dengan teks ya,
latex, solusi dari persamaan. Oke, kemudian kita tambahkan persen string, tambahkan teks lagi, adalah X sama dengan oke ya, seperti ini. Kemudian tambahkan lagi persen G untuk nanti diisi oleh angka ya. Oke, kemudian persen ya. Sekarang kita masukkan yang pertama ini ya. Pertama ini adalah sim dot latex p. Oke, kemudian selanjutnya sim.solve p. Oke, seperti ini ya. Tapi karena dia list, maka harus kita pilih yang, karena dia cuma satu maka otomatis item pertama ya. Jadi seperti ini. Oke, solusi dari persamaan 5x minus 15, 5x minus 15 adalah x sama dengan 3 ya. Jadi seperti ini ya. Nah, jadi bagi teman-teman yang bingung, saya jelaskan sedikit ya. Jadi ini adalah string ini adalah persamaan itu sendiri. Jadi di dalam SymPy, semua simbol-simbol akan dibuat formatnya menjadi sebuah string ya. Nah, untuk bisa memunculkan string ini, kita gunakan %s, sudah dibahas di materi sebelumnya, dan kita masukkan sim latex p. Latex p artinya ini adalah sebuah persamaan matematis di latex ya. Kita gunakan fungsi sim latex p. Kemudian 5x minus 15 ya, dilanjutkan dengan adalah x sama dengan, dilanjutkan dengan persen G. Persen G artinya kita ingin masukkan sebuah angka integer yang angka float yang nanti kalau ada komanya dibulatkan. Dalam hal ini dia kebetulan tidak memiliki koma, maka kita langsung gunakan sim solve p sama dengan ini. Tapi karena kita jawabannya adalah list, kita ingin memilih list yang item pertama, item ke 0, maka dia otomatis jawabannya adalah 3. Kenapa ini penting? Karena bisa jadi jawaban dari sebuah fungsi aljabar ada banyak ya. Kalau nanti kita punya kuadrat misalnya, persamaan kuadrat, maka nanti jawabannya ada 2. Dari biasanya dari yang minus dan dari yang positif. Nah, sekarang kita coba tuliskan persamaan ya, P2 ya. Persamaan yang sedikit lebih rumit adalah x kuadrat dikurangi 4 ya. Jadi kalau ini kita coba cari solusinya ya. Jadi P2 solve ya. P2 solve lagi. Sim solve P2, maka hasilnya ada 2 ya. Yaitu minus 2 dan 2 ya. Nah, ini kalau untuk memecahkan ini maka kita bisa dipindah juga, artinya kita buat menjadi non homogeneous. Coba kita tulis seperti ini ya. X pangkat 2 sama dengan 4 ya. Nah, berapa yang di pangkat 2 hasilnya 4? Ada 2 pilihan, minus 2 kali minus 2 hasilnya 4, 2 kali 2 hasilnya juga 4. Maka dalam hal ini kuadrat X pangkat 2 ini memiliki 2 solusi, yaitu minus 2 dan 2. Oke, jadi sampai sini saya harap paham ya. Nah, kalau kita ingin mencetak ini ke dalam sebuah kata-kata seperti ini misalnya, maka kita bisa melakukannya dengan for loop ya. Untuk bisa melakukannya, kita lakukan seperti ini. Jadi jawab, sebut saja jawab sama dengan ini tadi. Oke. Kemudian for i in range dari 0 sampai len ya. Len dari jawab. Oke. Jadi nanti intinya adalah kita hanya ingin melooping 1 dan 2 gitu aja ya. Apa len jawab ada berapa? Ada 2 ya. Jadi range 0 sampai 2, tapi dia dilakukan dari 0 sampai 1 ya. Yang terakhir nggak diikutkan ya. Masih ingat ya? Diulang lagi materi for range ya di materi-materi saya sebelumnya. Kemudian print solusi pertama dan solusi kedua ya. Solusi pertama str string i plus 1, karena nanti dimulai dari 0 ya, otomatis yang kita ingin munculkan adalah solusi 1 dan solusi 2.
dijumlahkan adalah, kita kasih spasi di sini, oke, plus str jawab, ya, jawab i, ya, seperti ini ya. Jadi kalau ini kita eksekusi, hasilnya seperti ini ya. Jadi solusi 1 adalah -2, solusi 2 adalah 2. Oke, jadi simpel sekali. Nah, kita juga bisa mencari solusi ketika ada lebih dari satu simbol ya. Di sini kita sudah tahu kalau kita SimSolve P2, maka Python sudah tahu bahwa di sini hanya ada satu simbol X, maka solusinya hanyalah untuk X ya. Sekarang bagaimana kalau ada Y? Jadi kita buat dulu Y sama dengan symbols Y ya, perkenalkan simbol Y ke Python. Kemudian kita buat persamaan P3 sebut saja begitu, sama dengan misalnya X bagi 10, kemudian dikurangi X kali Y ditambah dengan 50 misalnya ya. Oke, jadi kalau kita ingin menggunakan sim.solve P3, sekarang kita bisa memilih ingin solusi untuk X atau solusi untuk Y ya. Sekarang solusi untuk X ya, artinya X berada di satu sisi, nanti jawabannya berupa variabel Y. Oke, seperti ini ya. Mari kita lihat kenapa jawabannya bisa seperti ini. Oke, jadi persamaan kita adalah X per 10 ya, dikurangi XY sama dengan minus 50 ya. Atau kalau teman-teman mau yang lebih simpel ya, saya ulang lagi ya, sama dengan 0. Oke ya. Sekarang kita mulai memindahkan ini saja ya, X ini di sebelah kanan ya, berarti 50 sama dengan minus X bagi 10, oke, ditambah XY. Oke, sekarang 50 sama dengan X dikalikan minus 1/10, oke, ditambah Y. Oke ya, simpel ya. Jadi X nya saya keluarkan, X dikalikan minus 1/10 ditambah X saya keluarkan jadi Y ya. Oke, jadi ini maksudnya begini. Oke ya, begini maksudnya ya. Oke ya. Nah, kalau sudah begini, maka X ini cukup pindahkan dari sisi kanan, karena ini semua dikalikan X, ini semua pindahkan ke bawah, berarti artinya 50 dibagi minus, ini saya copy saja, oke ya, oke seperti ini ya, sama dengan X ya. Maka ini adalah ini, mana tadi? Ini dia ya. Nah, karena ini dia dikalikan 10, jadi Python ingin menghilangkan per 10 ini ya, maka ini dikalikan 10, ini juga kalikan 10. Kenapa kalikan 10? Karena pembilang dan penyebut sama-sama kalikan 10, pada dasarnya kalikan 1 ya. Jadi 10 bagi 10 adalah 1. 1 kalikan ini tidak akan merubah nilainya apapun ya. Maka sebenarnya hasilnya adalah kalikan 10 atasnya 500 dibagi dengan minus 1, oke, minus 1 ditambah 10Y. Oke, jadi ya sama dengan X ya. Jadi hasilnya sama ya. X sama dengan 10Y dikurangi 1 ya, 500 dibagi 10Y kurang 1 ya. Ini bisa dipindah juga ya, 10Y kurang 1. Oke, sama ya. Jadi ini adalah solusi ketika kita ingin mencari X-nya. Sekarang kalau kita ingin cari Y-nya, maka hasilnya seperti ini ya. Sama juga ya. Nanti tinggal dicari tahu sendiri teman-temannya, diuji coba di rumah. Oke, ini tadi materi kali ini ya, cukup panjang ya. Intinya adalah kita bisa dengan mengetahui sebuah persamaan, kita gunakan SimSolve, maka nanti kita akan bisa tahu solusinya ya. Jadi saya harap ini bisa menambah pondasi teman-teman ya. Ini kita sudah mulai masuk ke aljabar, masih basic, sedikit memasuki ke yang lebih advance ya. Nanti di materi-materi selanjutnya kita akan masuk lagi ke materi yang jauh lebih advance lagi ya. Jadi tetap dukung saya untuk terus berbagi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Saya harap tetap semangat. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.